Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih, menegur orang yang bersalah atau berbuat dosa seringkali tidak mudah. Kita seringkali takut mengajak orang berdosa untuk kembali kepada Allah dengan berbagai alasan. Misalnya, takut dikatakan sok suci, atau takut dikatakan hidupmu saja belum baik, kenapa engkau mengingatkan aku? Sehingga orang seringkali diam saja melihat saudaranya yang berbuat salah atau berbuat dosa. Padahal Nabi Yehezkiel dalam bacaan pertama minggu ini mengatakan, kalau kita memperingatkan orang jahat supaya bertobat, meskipun ia tidak bertobat, ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Artinya, dengan memperingatkan orang lain, sebenarnya kita juga menyelamatkan diri kita sendiri. Bagaimana memperingatkan saudara kita secara tepat? Ada 3 hal yang dapat kita perbuat menurut bacaan pada hari ini. Pertama, memperingatkan dengan cara yang sopan, dengan bahasa yang santun, ramah, dan tidak menyakitkan hati saudara kita. Berusaha mengajak mereka untuk kembali kepada Allah dengan tutur kata yang baik akan membuat orang nyaman dan tidak sakit hati. Kedua, dalam bacaan Injil ditegaskan tahap-tahap menegur, yakni menegur dengan 4 mata, dengan membawa saksi-saksi sampai kepada membawa kepada jemaat. Artinya, kalau tidak dapat ditegur secara pribadi, dapat ditegur secara bersama atau dalam forum. Ketiga, yang paling utama adalah motivasi menegur atau memperingatkan adalah kasih. Kita menegur, memperingatkan saudara-saudari kita
dengan semangat kasih yang tulus dan cinta yang ikhlas. Bukan untuk menjatuhkan atau menjelekkan orang lain, apalagi demi kesombongan diri, tetapi demi kembalinya saudara kita kepada Allah. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Menurut surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 13 ayat 8. Injil secara tegas mengatakan bahwa jika seorang berdosa mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Dengan menegur orang yang bersalah atau berdosa, dan seandainya ia mau bertobat dan kembali, berarti kita telah berdamai dengan sesama dan Tuhan. Gereja secara istimewa juga memberi tempat untuk pendamaian melalui sakramen tobat. Hanya seringkali umat kurang tergerak hatinya untuk bertobat, entah malu atau takut. Padahal tobat adalah sarana pendamaian dengan sesama dan Tuhan. Maka dari pihak kita juga diundang untuk terbuka menerima teguran, menerima sapaan, dan berani bertobat kepada Tuhan untuk merasakan belas kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, teguran memiliki makna dua hal: gerak ke dalam dan gerak keluar. Gerak keluar artinya kita tidak tinggal diam melihat saudara-saudari kita yang bersalah, berani menyuarakan kebenaran, pertobatan, dan keadilan. Sementara gerak ke dalam berarti dari diri kita sendiri, kita harus terbuka untuk teguran dan pertobatan, supaya kita boleh mengalami belas kasih dan kemurahan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita mohon rahmat agar berani menegur sesama kita dengan semangat kasih yang tulus dan cinta yang ikhlas, dan keterbukaan serta kerendahan hati untuk mendengarkan dan menerima teguran, sapaan kasih dari sesama kita, sehingga terjadi pendamaian baik dengan sesama maupun dengan Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami keberanian menegur saudara-saudari kami dengan kasih, dan berilah kami kerendahan hati untuk menerima teguran kasih dari sesama, supaya kami semua mengalami dan merasakan betapa Engkau sungguh mengasihi kami. Semoga kami saling mengasihi, baik dengan pikiran, perkataan, maupun perbuatan kami yang tulus. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.